Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme. Sebelum ke pembahasan jangan lupa like, comment and subscribe ya guys. Ya, tanpa basa-basi lagi mari kita langsung ke pembahasannya. Di episode kali ini Tan Yun yang kehilangan lengannya, berbaring di tanah. Dan formasi pedang Hongmeng milik Tan Yun mulai goyah, dan menimbulkan getaran yang besar seakan-akan akan hancur. Dan para murid meskipun tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam formasi pedang, mereka tahu betul bahwa ada suara ledakan yang begitu besar di dalam formasi. Murid-murid kebingungan karena mereka melihat kepala aula dan para tetua masih terdiam dengan gelisah. Sudah begitu lama, dan formasi pedang yang diatur oleh Tan Yun masih ada. Bukankah itu berarti Tan Yun belum mati? Ucap seorang murid. Kakak Tan, jangan mati. Lebih dari 700 murid Taman Pengobatan Lingshan memejamkan mata dan berdoa dengan tulus untuk Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Shen Qingfeng. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi, jadi dia tidak melihatnya. Sambil berdoa dalam hati untuk Tan Yun, butiran keringat seukuran kacang meluncur dari dahinya ke pipi tuanya. Hatinya kini dipenuhi kegelisahan. Karena memikirkan jika saja Tan Yun mati, saudaranya pun akan ikut mati. Pada saat ini, penghinaan Shen Subing terhadap Tan Yun di masa lalu telah lama menghilang. Shen Subing berpikir bahwa setelah Tan Yun melawan kedua jenius yaitu Gao Yang Wangsuang dan Ouyang Qian, itu adalah itu untuk bunuh diri, dan Tan Yun akan mudah dikalahkan. Tetapi sekarang setelah begitu lama pertarungan, Tan Yun masih belum mati, jadi Shen Subing agak sedikit terkesan kepada Tan Yun. Luwu mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, dua murid langsungnya sudah cukup untuk membunuh Tan Yun Cai dengan mudah. Tepat ketika Luwu gelisah, tiba-tiba, lengan yang patah terbang keluar dari formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dari pakaian murid tukang di lengan yang patah, dapat dilihat bahwa itu adalah lengan Tan Yun. Dari cincin Qian Kun di jari lengan yang patah, lebih pasti itu adalah lengan kanan Tan Yun. Setelah melihat lengan yang putus itu, Dan Yu berteriak, "Kakak Tan," ucap Dan Yu. Suara Dan Yu menggema di tempat seni bela diri. Dan dalam sekejap, lebih dari 700 murid kebun herbal Lingshan melihat lengan Tan Yun terpotong. Semuanya menangis. "Diamlah kalian semua," dia Kenshen berteriak gemetar. Pada saat ini, Luwu tertawa, dan semua murid di bawah sektenya juga tertawa. Di mata semua orang, formasi pedang akan segera hancur, dan Tan Yun pasti akan mati. Kembali ke pertempuran Tan Yun dan Gao Yang, dan Ouyang Qian, di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng kini Ouyang Qian telah mati. Kini hanya menyisakan Tan Yun dan Gao Yang. Pada saat ini Tan Yun sedang terluka dan kedua tangannya putus, dan Gao Yang juga terluka parah dan kelelahan karena menggunakan kekuatan roda waktu surgawi. Dan sekarang Gao Yang menaiki pedang terbang dan menghampiri jasad Ouyang Qian. Gao Yang berlutut dan menangis di hadapan jasad Ouyang Qian. Kemudian Gao Yan berkata, "Xiao Qian ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak berguna." Gao Yang memukul dadanya dengan sedih. "Xiao Qian, kamu jangan khawatir, aku akan membalaskan kematianmu. Aku akan membunuh Tan Yun dan mencabik-cabik tubuhnya hingga berkeping-keping." Kemudian Gao Yang tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan pedang setinggi 3 kaki di lengannya. Lalu dia menebaskan pedang itu ke arah Tan Yun yang kini sedang berbaring di tanah sambil berkata, "Matilah kau bajingan," ucap Gao Yang. Tan Yun yang sekarang berbaring di tanah tahu betul bahwa saat ini kekuatannya tinggal sedikit, dan Tan Yun sedang terluka parah. Tan Yun berpikir hanya bisa melawan Gao Yang hanya dalam 10 nafas saja. Jika Tan Yun dalam 10 nafas ini tidak bisa membunuh Gao Yang, otomatis Tan Yunlah yang akan mati. Tan Yun kini masih bisa menghindari tebasan pedang milik Gao Yang menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Tetapi Gao Yang terus saja mengeluarkan tebasan pedang ke arah Tan Yun. Tan Yun sambil menahan rasa sakitnya terus menghindari tebasan pedang itu. Tetapi salah satu tebasan pedang mengenai tubuh Tan Yun. Dan kemudian Tan Yun merasakan sakit yang parah. Darah pun mulai membasahi tubuhnya. Tan Yun yang kini terluka parah tidak secara paksa menggunakan kekuatan cahaya ilahi untuk membuatnya pulih.
Karena dia tahu jika menggunakan kekuatan cahaya ilahi itu akan perlu waktu yang cukup, Tan Yun yang telah dilumuri darah terus menghindar menggunakan langkah ilahi Hongmeng sambil menahan rasa sakitnya. Gao Yang juga terus menebaskan pedangnya ke arah Tan Yun. Tan Yun kini dengan mati-matian menghindari tebasan itu. Tetapi tebasan itu sangat banyak sehingga tebasan itu mengenai leher Tan Yun dan leher Tan Yun hampir terputus. Tetapi setelah tebasan pedang mengenai leher Tan Yun, Tan Yun malah tertawa dan berkata, "Hahaha, ayolah Gao Yang, efek obat yang kamu minum sudah hampir habis, cepatlah keluarkan semua kemampuanmu," ucap Tan Yun sambil mengejek. Setelah perkataan itu keluar, tiba-tiba Gao Yan gemetaran dan benar saja efek dari obatnya telah habis dan kekuatan Gao Yang semakin melemah. Melihat Gao Yang terus melemah, Tan Yun berkata kembali, "Gao Yang Wushuang, bagaimanapun kamu akal kalah kali ini," ucap Tan Yun. Setiap Tan Yun berbicara seteguk darah keluar dari mulutnya. Lalu Gao Yang menjawab, "Benarkah? Walaupun efek dari obat telah menghilang, aku masih bisa membunuhmu dan aku akan mengulitimu dan mempersembahkan tulang-tulangmu untuk menghormati Xiao Qian," ucap Gao Yang. Gao Yang Wushuang meraung sedih dan menukik ke arah Tan Yun dengan pedangnya. Menurutnya, Tan Yun telah melakukan semua yang dia bisa, dan sekarang dia berada di batas kemampuannya. Dan kali ini Tan Yun tidak menghindar. Dia menatap lurus ke arah Gao Yang Wushuang, yang sedang menukik. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah, seolah-olah dia menderita sakit yang tak tertahankan. Dengan semburan darah keluar dari mulutnya, dan mengaum, "Penjara kayu," ucap Tan Yun. Kemudian kekuatan kayu pun muncul dan menahan tebasan pedang Gao Yan. Kemudian Gao Yan pun terkejut melihat ini, dan berkata, "Siapakah kamu sebenarnya? Kamu telah menggunakan banyak kekuatan elemen. Kamu telah menggunakan elemen angin, guntur, ruang, waktu, dan kekuatan kayu." Gao Yamge berteriak terheran-heran. Kemudian Gao Yan dengan serangan terakhirnya menebaskan pedangnya ke arah Tan Yun. Tetapi tebasan itu ditahan oleh kekuatan kayu. Dan setelah itu kekuatan kayu menerjang ke arah Gao Yang seperti ular yang besar. Kekuatan kayu itu melilit tubuh Gao Yang, sehingga Gao Yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kini Gao Yang sangatlah menyedihkan. Gao Yang tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan dikalah oleh Tan Yun yang hanya seorang di ranah pemurnian jiwa. Bahkan setelah meminum pil obat Gao Yang masih belum bisa mengalahkannya. Gao Yang kini menyesali perbuatannya. "Andai saja aku tidak bertemu Tan Yun, di masa depan aku pasti akan menjadi seorang jenius tak tertandingi," gumam Gao Yan dengan sedih. Tetapi kini penyesalan itu tidak ada artinya. Gao Yang pun kini sudah putus asa. Gao Yang kemudian berkata, "Kamu memang bajingan." Setelah mendengar ini Tan Yun tertawa dengan sombong, dan berkata, "Aku adalah seorang tukang yang kamu rendahkan. Dan aku yang hanya seorang tukang, di masa depan akan menaklukkan semua kultivator, dan membuat langit dan seluruh dunia takluk olehku," ucap Tan Yun. Setelah berbicara Tan Yun menarik kembali kekuatan kayu, dan langsung mengeluarkan pedang di tangannya, kemudian langsung menebas leher Gao Yang Wushuang dengan pedangnya, dan kepala Gao Yang Wushuang terputus, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini di luar formasi pedang ilahi Hongmeng semua orang yang sedang terdiam, melihat bahwa formasi pedang ilahi Hongmeng mulai menyusut, dan berpikir bahwa pertempuran sudah berakhir dan kebanyakan orang mengira bahwa kini Tan Yun telah mati. Kemudian lebih dari 700 murid kebun herbal Lingshan sudah menangis dengan mata merah. Mereka memikirkan apa yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, bahwa pertempuran hari ini juga merupakan pertempuran bagi para murid tukang yang tidak memiliki hak asasi manusia di kebun obat Lingshan. Mereka menangis dalam diam, mereka banyak memikirkannya, dan mereka berpikir bahwa begitu Tan Yun datang ke kebun obat, mereka menyingkirkan pengganggu Cheng Bizuan untuk menyelamatkan diri mereka dari intimidasi. Di dalam hati mereka Tan Yun telah menjadi pahlawan dan penyelamat hidupnya. Mereka sadar jika Tan Yun sekarang mati, mereka akan terus diinjak-injak harga dirinya oleh orang lain. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba suara yang lemah dan dengan wajar tersenyum keluar dari formasi pedang ilahi. Segera para murid dan semua orang terkejut. Dan orang yang keluar dari formasi pedang ilahi Hongmeng itu adalah Tan Yun yang kini terluka parah.
Kedua tangannya telah putus dan tubuhnya dilumuri darah. Dan setelah itu Tan Yun berkata, "Hei semuanya, aku belum mati. Kalian kenapa menangis? Kalian sudah tua jadi tidak perlu menangis," ucap Tan Yun sambil menahan sakit dan tersenyum. Tubuh kepala aula yaitu Sen Subing bergetar hebat ketika melihat Tan Yun. Matanya dipenuhi kejutan yang tak terkendali. "Hahaha, bocah bajingan ini belum mati," ucap Sen Subing. Kemudian Dia Ken Sen berteriak, "Hahaha, anak itu belum mati." Tubuh Dia Ken Sen bergetar hebat kali ini. Dan air mata tiba-tiba keluar di matanya. Semua orang menatap Tan Yun yang kini kondisinya sangat tragis. Beberapa orang langsung menuju ke arah Tan Yun untuk membantu. "Lihatlah, Kakak Tan belum mati. Ini tidak bisa dipercaya. Kakak Tan berhasil mengalahkan Gao Yang Wu Suang dan Ouyan Qian bersamaan," ucap para murid. "Ya, benar. Padahal Gao Yang dan Ouyan Qian berada di daftar jenius pertempuran. Tetapi mereka dikalahkan oleh Kakak Tan," ucap murid. "Ini benar-benar sangat menarik. Di dalam 50.000 tahun, sejak leluhur mendirikan Sekte Huanfu Shenzong, ini baru pertama kalinya seorang murid tukang telah terdaftar di jenius pertempuran. Kakak Tan benar-benar telah membuat keajaiban," ucap para murid. "Kakak Tan perkasa. Kakak Tan perkasa," ucap para murid berteriak. Murid-murid dari kebun obat Liansan berteriak dan menari-nari dengan gembira. Kini Tan Yun telah membuat sejarah di Sekte Huanfu Shenzong, seorang tukang yang berhasil memasuki peringkat di dalam daftar pertempuran. Hahaha. Dia Ken Sen tertawa dan tidak bisa menahan air matanya. Tawanya menggema di seluruh tempat seni beladari. Kemudian Dia Ken Sen berkata di dalam hatinya, "Kakak kedua, lihatlah. Murid yang kamu rekomendasikan telah membuat sejarah." Tan Yun baru saja masuk ke divisi pil selama 3 bulan, tetapi dia telah masuk dalam 350 teratas di dalam daftar pertempuran. Dulu Tan Yun dianggap seorang yang memiliki jiwa janin sampah. Tetapi jiwa janin sampah yang mereka bilang, itu telah menyelamatkan hidup Tan Yun. "Kakak kedua, kamu telah berkontribusi besar. Karena kamu telah merekomendasikan seorang jenius untuk nona muda, Tan Yun hanya berada di tingkat pemurnian jiwa tetapi dia telah memasuki daftar jenius. Ini memang benar-benar luar biasa," ucap Dia Ken Sen di dalam hatinya. Lalu pada saat ini, Sen Subing menatap bayangan berdarah itu, yang berdiri diam, dengan perasaan campur aduk. Dia sedih karena Dan Mai telah kehilangan 2 murid alkemis tingkat suci lagi. Tetapi pada saat ini, dia lebih bersemangat. Sulit baginya untuk berharap bahwa pertempuran hari ini akan berakhir seperti ini. Dia tidak percaya bahwa tantangan lompatan ini akan membuat Tan Yun menjadi begitu kuat. Pada saat ini, para murid di bawah Sekte Luwu melihat mayat Gao Yang Wu Shuang yang telah kehilangan kepala dan anggota tubuhnya. Air mata kesedihan dan rasa malu jatuh di pipi mereka. Melihat bahwa tidak ada tubuh Ouyang Qian di ruang terbuka yang berlumuran darah, mereka tahu bahwa kakak senior Ouyang telah dihancurkan dengan kejam oleh Tan Yun. "Wu Shuang, Xiao Qian, Luwu dengan rambut putih, air mata mengalir dari matanya, dengan gemetar berjalan menuju mayat Gao Yang Wu Shuang. Luwu berlutut di depan tubuh Gao Yang Wu Shuang, dan menangis terlepas dari identitasnya. "Wu Shuang, Xiao Qian, muridku yang baik." Dia sedih dan sakit. 3 murid langsung utama yang dia banggakan, kehilangan nyawa satu demi satu hanya dalam 1 bulan. Pukulan seperti itu sulit untuk dia terima. Tidak semuanya hilang. "Muridku yang baik Yeling, Wu Shuang, Xiao Qian, semuanya pergi. Tetua, jangan sedih, kamu masih memiliki kami." Seorang murid membanting lututnya ke tanah. "Penatua, Anda masih memiliki kami." Lebih dari 2.900 murid, selalu, berlutut dan bersujud sepanjang hari. Luwu berdiri gemetar, memandang para murid, matanya kabur karena air mata. Dan gemetar, "Anak-anak yang baik, aku baik-baik saja. Kamu harus bangun dengan cepat. Ayo kita kuburkan mayat Gao Yang dengan baik," ucap Luwu. Kemudian Luwu menatap ke arah Tan Yun, kemudian berkata dengan keras, "Tan Yun, kamu telah membunuh ketiga murid langsungku, dan cepat atau lambat aku akan membuatmu mati," ucap Luwu. Pada saat ini, Tan Yun sedang berdiri di depan Sen Subing.
Dia tidak memberitahukan kejahatan Luwu kepada kepala aula Sen Subing, karena tidak ada alasan lain, hanya satu, yaitu Tan Yun ingin membunuh Luwu dengan tangannya sendiri. Kepala aula, aku kurang enak badan jadi aku akan pamit pergi dulu, ucap Luwu kepada Sen Subing. Kemudian Luwu naik ke pedang terbang dan kemudian melesat pergi. Setelah itu, dia Kensen berkata kepada Tan Yun, kamu terluka sangat parah dalam pertempuran ini. Kenapa kamu melakukan semua ini? Ucap dia Kensen. Dia Ken, mereka berniat ingin membunuhku, bagaimana aku akan diam saja? Ucap Tan Yun. Oh, baiklah, kamu jangan membicarakan ini dulu, lukamu sangat parah sekarang. Ucap dia Kensen. Kemudian setelah itu Sen Subing menghampiri Tan Yun. Lalu Tan Yun akan memberi hormat tetapi dia tidak bisa melakukannya. Melihat itu kemudian Sen Subing berkata, Tan Yun, kamu tidak perlu memberi hormat jika kamu terluka parah. Bibir merah Sen Subing terbuka sedikit, dan suara yang agung dan menyenangkan terdengar di telinga semua orang. Kepala ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Sebenarnya, jiwa macam apa yang kamu miliki? Ucap Sen Subing. Tan Yun berkata tanpa ragu, murid dapat mengendalikan kekuatan emas. Itu harus menjadi jiwa janin emas. Lalu pada saat kamu berada dalam formasi pedang. Kekuatan 3 atribut angin, guntur dan kayu telah kamu gunakan. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Sen Subing mengerutkan kening ringan. Melaporkan kepada kepala suku, ini adalah satu set formasi pedang yang diperoleh para murid secara tidak sengaja. Formasi pedang datang dengan kekuatan 3 atribut, jawab Tan Yun. Sen Subing secara alami tidak yakin, tetapi tidak bertanya lebih jauh, kamu telah melakukannya dengan baik. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Tan Yun merenung sedikit, murid itu tidak menginginkan hadiah apapun, hanya memohon kepada kepala sekolah untuk menjanjikan 2 hal kepada muridnya. Katakan, ucap Sen Subing. Tan Yun dengan hormat berkata, hal pertama, tolong umumkan bahwa para murid Taman Pengobatan Lingshan, meskipun mereka adalah tukang, tidak diizinkan untuk mempermalukan dan memukuli para murid di bawah para tetua sesuka hati. Yang kedua, tolong perintahkan petugas penjaga menara ruang dan waktu kelas terbaik, untuk menunda membuka menara ruang dan waktu kelas terbaik selama 3 hari, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing mengangkat alisnya. Hal pertama, kepala suku ini bisa setuju. Tetapi hal kedua, kepala ini tidak dapat menunda waktu semua orang selama 3 hari hanya karena dirimu. Aku tidak dapat menyetujui masalah ini. Tan Yun mengerutkan kening, bisakah kamu setuju untuk mengulur waktu membuka menara selama 4 jam? Ucap Tan Yun, tidak ada masalah dengan ini. Sen Subing menanggapi dan melihat sekeliling pada para murid, dan suara yang tidak salah lagi terdengar di telinga semua orang. Karena semua orang ada di sini, kalian sebaiknya menunggu 4 jam lagi. Menara akan dibuka saat matahari terbenam. Pada kesempatan itu, tentu saja, kepala ini akan tinggal hari ini untuk menyaksikan cara kalian yang akan menjulang tinggi. Ketika semua orang mendengar berita itu, kepala suku datang untuk menonton secara langsung. Segera, dia berlutut dengan penuh semangat dan bersujud, murid patuh. Ketika semua orang mendengar berita itu, kepala suku datang untuk menonton secara langsung. Segera, dia berlutut dengan penuh semangat dan bersujud, murid patuh. Dan kalian para murid tukang, status kalian akan naik menjadi seorang penambang, ucap Sen Subing. Mendengar ini para murid tukang sangat gembira. Terima kasih kepala aula. Terima kasih, ucap para murid. Ayo semua bangun. Setelah Sen Subing berkata, semua orang berdiri dengan hormat. Sen Qingfeng mengangkat lengan Tan Yun yang terputus dari tanah, mendukung Tan Yun lagi, dan berkata dengan cemas, kamu sangat terluka, apakah kamu masih ingin memanjat menara saat matahari terbenam? Hari ini akhirnya tiba, murid tidak boleh menyerah memanjat menara hanya karena aku terluka, ucap Tan Yun. Aduh, Sen Qingfeng dia menghela nafas, kamu bocah bodoh, kepala aula baru saja mengatakan bahwa dia ingin memberimu hadiah. Dia jelas ingin memintamu memasuki pagoda untuk berkultivasi dan membiarkan kamu pulih dari lukamu. Mengapa kamu tidak menerimanya?
Ucap Dia Ken Sen. Kata-kata Sen Qingfeng menyebabkan puluhan ribu murid, dan para tetua dan bahkan kepala aula penasaran dan membuatnya merasa ingin tahu. Semua orang memandang Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Namun, jawaban Tan Yun membuat orang harus berpikir. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, apakah itu nasib murid atau apapun, murid itu masih ingin membuat keputusan sendiri. Selama murid memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, murid ini akan melakukannya sendiri. Ucap Tan Yun. Hehehe, perkataan yang bagus. Sen Qingfeng menghela nafas dengan tulus, lalu melihat kembali ke tetua ke-6, dan berkata, Saudara Sen Wende, cepat bantu sambungkan lengan bocah bau ini. Oke, Sen Wende datang di depan Tan Yun. Ketika dia hendak menyembuhkan Tan Yun dengan hormat berkata, Tetua ke-6, tidak lama sebelum pembukaan pagoda. Murid itu ingin memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Dengan wajah bertanya-tanya, Sen Wende berkata dengan prihatin, Bocah Bau, kamu masih terluka parah tidak akan mungkin memasuki menara sekarang, kamu masih belum terlambat jika kamu ingin memasuki menara 3 bulan lagi, ucap Sen Wende. Tetua ke-6, aku tidak bisa menunggu lama lagi. Aku akan memasuki menara ruang dan waktu sekarang, ucap Tan Yun dengan senyum pahit. Mendengar ini Sen Wende menggelengkan kepalanya, dan berkata, baiklah terserah kamu saja, ucap Sen Wende. Baiklah tetua jika tidak ada apa-apa lagi. Aku akan memulihkan diri dulu, ucap Tan Yun. Tan Yun yang kehilangan kedua tangannya berkata dengan lemah, apakah ada saudaraku yang memiliki atribut air? Ucap Tan Yun. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang wanita tiba-tiba berkata, walaupun aku tidak memiliki atribut air, tetapi aku bisa membantumu menyambungkan lenganmu, ucap wanita itu. Wanita itu adalah murid langsung dari kepala aula. Wanita itu termasuk ke dalam 13 wanita tercantik di divisi aula. Lalu kemudian wanita cantik itu berkata dengan lembut kepada Sen Subing, salam guru. Saya berharap guru akan semakin muda dan lebih cantik, ucap wanita itu. Wanita cantik itu adalah Nanggong Ruksue. Nanggong Ruksue adalah adik perempuan dari tunangan Tan Yun di tempat asalnya yang dihapus ingatannya oleh seseorang, dan sekarang Tan Yun juga telah dihapus ingatannya, dan tidak mengingat wanita yang dulu menjadi tunangannya. Kemudian setelah itu, Tan Yun bergumam di dalam hatinya, dia telah bisa menjadi murid langsung dari kepala. Dia pasti memiliki bakat yang luar biasa, gumam Tan Yun. Dan pada saat ini, Sen Subing tersenyum, meraih tangan Nanggong Ruksue, melihat sekeliling pada semua orang, dan berkata dengan lembut, kepala ini akan memperkenalkan kepada kalian. Dia adalah adik perempuan kalian Nanggong Ruksue, dan murid langsung kepala yang baru ini. Ketika para tetua mendengar kata-kata itu, mereka mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Selamat kepada kepala. Selamat kepada kepala. Setelah para murid memberi hormat, mereka semua memandang Nanggong Ruksue dengan iri. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengatakan bahwa adik perempuannya terlalu cantik. Kemudian Nanggong Ruksue berkata, saya telah bertemu dengan kalian semua. Nanggong Ruksue tersenyum ringan, lalu memandang Sen Subing dan berkata, Tuan, saya akan pergi dan membantu kakak senior Tan. Baiklah, ayo pergi. Sen Subing tersenyum manis. Baik guru. Nanggong Ruksue tersenyum manis, dan setelah meninggalkan Sen Subing, dia mendapatkan kembali sikap mulia bawaannya. Dia berjalan ringan di depan Tan Yun, mengangkat alisnya. Mengapa kamu terkejut melihatku? Tan Yun berkata, itu hanya sedikit. Kemudian Nanggong Ruksue membalik tangannya, dan aura es menyelimuti lengan yang patah di depan Tan Yun. Dalam sekejap, lapisan es tipis menutupi kedua lengan yang patah. Lalu dalam sekejap kedua lengan Tan Yun pun menyambung kembali dengan tubuhnya. Kemudian Tan Yun berkata, terima kasih. Setelah itu Tan Yun duduk bersila dan berkultivasi untuk memulihkan dirinya. Aura langit dan bumi kemudian berkumpul di dekat Tan Yun. Langsung saja luka-luka dari tubuh Tan Yun perlahan tertutup. Pemulihan diri ini dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga membuat kepala aula Sen Subing dan semua orang yang melihatnya terkejut. Dan setengah jam pun berlalu, kini kita ke tempat di mana tetua ke-12 berada. Kini Luwu memanggil Jiang Xia.
Jiang Xia yang mendengar ini ketakutan. Karena Jiang Xia yang telah mengusulkan ide, agar kedua murid langsung Luwu untuk melawan Tan Yun. Tetapi murid langsung itu mati karena Tan Yun. Lalu Jiang Xia pergi menemui Luwu dan langsung bersujud di depan Luwu. Dan berkata, maafkan aku tetua, ini semua kesalahan bawahan. Sehingga para murid langsung Anda mati. Ucap Jiang Xia. Kemudian Luwu berkata, iya benar, kamu benar-benar terkutuk, sambil menendang Jiang Xia. Jika bukan saranmu, mereka berdua tidak akan terbunuh, tapi sudahlah semua ini sudah terjadi. Dan sekarang kamu yang akan melakukannya sendiri. Kamu harus membunuh Tan Yun sesegera mungkin, ucap Luwu. Kemudian setelah mendengar perkataan itu, Jiang Xia langsung mengangguk dan kemudian langsung pergi. Setelah beberapa kilometer Jiang Xia pergi, Jiang Xia berkata dalam hatinya, Tan Yun, kamu hanya berada di tingkat ranah pemurnian jiwa, dan aku akan mudah membunuhmu. Gumam Jiang Xia. Lalu Jiang Xia pergi ke arah Changling Xiangshan dan bersembunyi. Dia akan menunggu sampai Tan Yun keluar dari menara ruang dan waktu kelas terbaik. Jiang Xia berniat untuk membunuh Tan Yun secara diam-diam. Jika dia mempunyai kesempatan, tentu saja Jiang Xia tidak punya pilihan. Jika saja Jiang Xia tidak bisa membunuh Tan Yun, maka Jiang Xialah yang akan mati oleh tetua ke-12. Setelah itu, 3 jam pun berlalu, kini kembali ke tempat seni bela diri. Tan Yun yang kini sedang duduk bersila. Tan Yun telah menyembuhkan setengah dari lukanya. Lalu di Aken Lai, yang menjaga aula otorisasi melirik lebih dari 58.000 murid dan Mai, dan berkata dengan keras, para murid yang berpartisipasi di menara hari ini, berbaris. Mendengar ini, hampir 1.000 murid laki-laki dan perempuan datang keluar dari kerumunan orang-orang ini semua adalah orang-orang kuat dalam ribuan daftar pertempuran. Separuh dari mereka sebenarnya tidak berniat ikut menara, tetapi hanya datang untuk menyaksikan berlebihan orang lain memanjat menara. Tetapi sekarang semua penatua kecuali penatua ketiga dan penatua ke-12 hadir, dan kepala juga hadir, bagaimana mungkin mereka tidak berpartisipasi? Pada saat ini, semua orang akan melakukan yang terbaik untuk memanjat menara dengan seluruh kekuatan mereka dan tampil baik di depan para tetua dan kepala mereka. Dan Tan Yun yang mendengar perkataan itu, langsung berdiri dan kemudian berjalan perlahan di belakang para murid lainnya. Kepala, para murid menara telah tiba. Lai Chang menghadap Sen Subing dan berkata dengan hormat. Pada saat ini, Sen Wende melirik Tan Yun, dan segera berkata sambil tersenyum, hari ini, penatua dalam suasana hati yang baik, dan aku bersedia mengeluarkan atribut api-api tingkat harta karun tingkat rendah, Dayan Ling Huo, sebagai hadiah jika saja ada yang memasuki lantai 100 di menara, ucap Sen Wende. Tan Yun sangat gembira ketika dia mendengar benih api tingkat harta karun tingkat rendah. Di sisi lain, melihat sekitar 900 murid lainnya, hanya 7 pria dan 3 wanita yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar peringkat pertempuran alkimia yang memiliki mata panas, dan murid-murid lainnya tampak tidak tergerak. Tetapi semua orang masih membungkuk, terima kasih, penatua ke-6. Alasan mengapa ekspresi setiap orang berbeda adalah karena, mereka tahu bahwa dalam 30.000 tahun ini, tidak ada yang bisa memanjat menara sampai ke lantai 100, hanya lantai 99 saja yang pernah dimasuki para murid sampai saat ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa api memiliki godaan yang fatal bagi para murid alkimia. Semakin tinggi peringkat api, semakin pendek waktu untuk menjadi alkemis yang hebat. Kemudian setelah itu tetua kedua yaitu Du Chen berkata, penatua ke-6, mengapa tidak Anda katakan saja, siapapun yang bisa naik ke lantai 108, milik Dayan Ling Huo, ucap Du Chen mengejek. Langsung saja tetua ke-6 berbicara, apa maksud dari perkataanmu penatua kedua? Ucap Sen Wende, apa maksudmu? Kamu belum tahu. Du Chen mencibir. Kamu tahu bahwa tidak ada yang bisa naik ke lantai 100, jadi kamu berani memberikan hadiah seperti itu. Ucap tetua kedua, kemudian Sen Wende berkata lagi. Kamu banyak bicara, mengapa tidak? Bagaimana dengan keberhasilannya? Penatua ini mendengar bahwa kamu baru-baru ini mendapatkan benih api jenis api bermutu tinggi. Xuan Qingyan, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan menyemangati murid-muridmu?
Ucap Shen Wende. Du Chen mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, maka siapapun yang bisa naik ke lantai 101, tetua ini akan mengirim Suan Qingyan ke orang ini." Hehehe, kamu benar-benar pelit. Shen Wende terkekeh. Anda meletakkannya di lantai 101. Ini jelas merupakan hadiah kosong. Saya terlalu malu untuk mengatakan ini tentang penatua ini. Kata-kata tetua ke-6 buruk. Du Chen mengelus jenggotnya yang panjang. Dengan duri di kata-katanya, orang tua ini juga memikirkan penatua ke-6. Orang tua ini akan menggunakan api peringkat harta karun tingkat tinggi sebagai hadiah untuk lapisan yang lebih rendah dari 100. Bukankah ini mempermalukanmu di depan semua orang? Petik 2 titik. Begitu kata-kata ini keluar, jelas bagi mereka yang mengerti bahwa Du Chen berada di atas angin. Setelah itu Shen Subing menghentikan perbincangan kedua tetua. Lalu Shen Subing memandang Lai Chang ke samping, dan dengan tajam berkata, "Meskipun tidak ada yang bisa memenangkan hadiah terakhir untuk memanjat menara, saya masih perlu membicarakannya sebelum mulai memanjat menara. Ini adalah hadiah yang ditetapkan oleh kepala pertama pintu dalam Danmai 50.000 tahun yang lalu. Meskipun orang tuanya sudah tidak ada lagi, itu juga merupakan penghormatan kepada orang tuanya." Dan Dia Ken Lai juga kemudian berkata, "Semuanya. Karena tidak ada yang naik ke lantai 108 dalam 30.000 tahun terakhir. Jadi saya akan bertanggung jawab atas hadiahnya nanti." Dia Ken Lai telah melupak hadiah untuk orang yang berhasil memasuki lantai 108. Karena sudah terlalu lama tidak ada yang bisa memasukinya. Semua murid penasaran ketika mereka mendengar kata-kata itu. "Saya belum pernah mendengar tentang hadiah lantai 108. Lai Chang menambahkan, "Di lantai 108, ada gumpalan api sejati Phoenix ungu. Tentu saja, api ini bukan api sejati Phoenix ungu yang sebenarnya, tetapi atribut api dari peringkat harta karun terbaik, atau bisa disebut juga sinar api Phoenix," ucap Dia Ken Lai. Para murid tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengar kata-kata itu. "Oke, mari kita kembali ke intinya." Lai Chang berkata dengan keras, "Semua orang, sesuai dengan hadiah untuk memanjat menara. Siapa orang pertama yang memanjat lantai 108, api sejati Phoenix ungu?" Mendengar ini, murid secara simbolis, mereka mengangguk. Diam-diam berbisik di hatinya, apakah ini bercanda? Siapa yang bisa naik ke lantai 108? Belum lagi lantai 108. Bahkan lantai 100, belum ada yang menaikinya selama hampir 30.000 tahun. Sinar api ungu Phoenix asli ini menggoda, tetapi di mata semua orang, itu sama sulitnya dengan mencoba memetik bintang di langit malam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di episode berikutnya. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.